Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1 Channel 21208. Di sini saya akan membahas mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, pembahasan dari penelitian. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Maksudnya menjelaskan mengapa hasil penelitian tersebut didapatkan hal tersebut. Maksudnya, misalkan hasil penelitiannya ialah bahwa em, ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis. Nah, yang maksud dengan esensi ialah mengapa ekonomi Indonesia mengalami krisis. Nah, penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika kesesuaian pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan membahas teori maupun pembahasan metodologi. Nah, pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian terdahulu yang pernah diuji oleh peneliti lain. Sementara itu, pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian itu dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Namun, dalam hal ini lebih ditekankan bagaimana upaya seorang peneliti dalam menjaga validasi dari datanya. Nah, tujuan dari pembahasan hasil penelitian yang pertama, pembahasan untuk menyimpulkan ataupun untuk meringkaskan. Yang kedua, pembahasan untuk menginterpretasikan. Yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan dan juga penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dan dengan hasil riset yang sebelumnya atau hasil riset dari peneliti sebelumnya. 5, yaitu jika hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Yang keenam, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Yang ketujuh, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan dari temuan-temuan peneliti. Yang kedelapan, pembahasan untuk menyarankan. Nah, yang selanjutnya ialah kesimpulan. Menurut KBBI, kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif ataupun deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Nah, pada umumnya kesimpulan terdiri dari dua, yaitu kesimpulan utama dan juga kesimpulan tambahan. Nah, kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskriptif dan membahas tentang hasil pengetesan hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Bisa dibilang kesimpulan itu ialah ringkasan dari landasan teori. Landasan teori yang diungkapkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Nah, langkah-langkah menyusun kesimpulan. Yang pertama, menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberikan ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan juga akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu sendiri secara teoritik maupun praktisi. Nah, selanjutnya ialah merumuskan kesimpulan. Misalkan, metodologi penelitian terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menjawab permasalahan. Maksudnya, hendaknya menjawab permasalahan yang telah dibahas di awal. Yang kedua, tidak bertele-tele, di mana harus dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, ialah jangan merumuskan data, karena data merupakan bagian dari pembahasan. Selanjutnya ialah saran. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan saran. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat
tujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada penelitian berikutnya, dan kepada pemecah masalah di lapangan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang disarankan yang didasari atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dengan bukan berupa pendapat ataupun tinjauan idealis dari pribadi peneliti. Nah, saran juga berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dari pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktisi maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu berdasarkan kedekatan objek. Juga saran ini bisa dikatakan, misalkan peneliti merasa ada yang kurang, maka harus diberi saran. Saran itu pembangkit lah ya istilahnya. Selanjutnya proses saran yang baik. Yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan cerita indikator yang keberhasilan. Yang kelima, berupa imbalan untuk melakukan penelitian sejenis dan menekankan pada pengalamannya. Nah, baiklah, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.